Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 11 September 2024, Pekan Biasa ke-23. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 7, ayat 25 sampai dengan 31. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 20 sampai dengan 26. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhan menganugerahkan hidup bagi kita untuk berziarah di dunia ini. Kita perlu menjalaninya dengan penuh syukur dan berjaga-jaga, menghormati kekudusan Tuhan dengan cara memelihara perkawinan, ugahari terhadap hal-hal duniawi, supaya kita punya ruang untuk hal surgawi. Dalam bacaan Injil, Yesus menghendaki para murid untuk hidup sepenuhnya dari penyelenggaraan ilahi, mengukur kualitas hidup dari pandangan Allah bagi umatnya, bukan dari cara dunia memperlakukannya. Hendaknya hidup dengan mengandalkan kebaikan Tuhan.
Yesus mengundang kita untuk hidup bahagia. Ukuran hidup semacam itu tidak cukup ditentukan oleh jaminan di dunia ini. Dengan beriman, kita memiliki standar hidup baru, yaitu ajaran kasih-Nya. Kasih harus menjiwai seluruh usaha kita memelihara hidup yang berbahagia. Miskin atau kaya, suka atau duka, untung atau malang, kita diundang untuk terus mengandalkan kebaikan Tuhan. Apakah kita sudah berbagi kasih di tengah pergumulan hidup? Doa dan berkorban adalah kekuatan yang paling hakiki dalam sejarah hidup manusia. Kutipan dari Santo Yohanes Paulus II. Beatifikasi. Beatifikasi adalah proses yang dilakukan oleh komisi khusus di Vatikan sebelum seorang Katolik yang sudah meninggal diumumkan secara resmi sebagai seorang beato atau beata, yang berarti sudah berbahagia di surga. Dengan pengumuman itu, gereja mengizinkan tokoh tersebut untuk dihormati oleh umat Katolik di suatu keuskupan, atau di suatu negara, atau di lingkungan tarekat kebiaraan tertentu. Sebelum abad ke-17, proses dan pengumuman itu dilakukan oleh uskup di keuskupannya saja. Tetapi sejak abad ke-17, proses dan pengumuman itu dilakukan oleh komisi khusus di Vatikan. Al Purwa Hadiwardoyo, Kamus Gereja Katolik bagi kaum awam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk menjadi setia mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, jalan, kebenaran dan hidup kami, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.